Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus dalam jabatan batch 1 LPTK Institut Agama Islam Negeri Curug. Perkenalkan, saya Abdullah, mahasiswa PPG Transformasi Plus dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan nomor peserta 1902570034015. Saya berasal dari MI Najil Umah Kenep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja saya, yaitu di kelas 4 MI Najil Umah Kenep pada mata pelajaran IPAS bab 7 topik C dengan model pembelajaran Problem Basic Learning. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dibariskan untuk ketua kelas. Gerak, depan gerak, urusan. Ayo, Afisar, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum pelajaran silahkan kita berdoa bersama agar nanti pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan manfaat bagi kita semua. Untuk berdoa silahkan nanti dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Pak mau menanyakan kabarnya ini bagaimana? Bagaimana kabarnya? Allahu Akbar. Semangat? Tadi pagi sudah sarapan semuanya? Sudah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk anak-anak silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, Pak mau mengecek semangatnya pagi hari ini. Kita coba untuk tepuk semangat, oke?
Tepuk semangat. 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 Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke anak-anak, untuk pagi hari ini nanti ketika Pak Ab menerangkan mata pelajarannya, silahkan didengarkan semuanya. Terus nanti ketika Pak Ab bertanya, silahkan dijawab bagi yang bisa menjawab. Terus nanti ada sesi diskusi di tiap-tiap kelompok, nanti dikerjakan bersama. Kemudian setelah nanti berdiskusi, presentasi satu-satu tiap kelompok. Nah, itu ya. Oke. Sebelum materi terkait dengan kegiatan ekonomi, kemarin Pak Ab telah membahas terkait materi apa, Cah? Macam-macam kebutuhan kita. Tujuan dari pembelajaran kita tadi yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan tepat. Nah, tadi ada yang sudah menyebutkan kegiatan ekonomi dari produksi, dari dari distribusi, terus menjadi konsumsi. Lah itu. Terus yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan tepat. Nah, sing jenenge apa iku namanya produksi itu apa, namanya distribusi itu apa, namanya konsumsi itu apa. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sifat profil Pancasila yaitu gotong royong. Nanti ketika sudah mengerjakan satu kelompok dengan gotong royong bersama-sama. Terus peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat, yaitu nanti apa? Presentasi satu-satu dari kelompoknya jadi satu. Oke, itu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dari mulai tadi melihat apa? Video itu sudah jelas ya. Situ diterangkan bahwa ada 3 macam itu, 3 macam kegiatan ekonomi. Ini ada video yang nantinya kamu lihat, terus nanti bisa dideskripsikan ke dalam lembar jawabannya. Sobat sumber belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang bisa dari papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menanam pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Coba belajar. Berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan handler mesin. Sebelum belajar. Sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara luas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman.
Distribusi tidak langsung merupakan tindakan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan tindakan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Oke, itu video terkait dengan kegiatan ekonomi. Nah, tadi di dalam video kegiatan ekonomi itu ada berapa, Cah? Ada 3. Yang pertama ada namanya produksi, terus yang kedua ada yang namanya distribusi, terus yang ketiga ada yang namanya konsumsi. Nah, dari ketiga itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, produksi itu apa? Produksi itu adalah mengolah bahan atau barang menjadi barang-barang yang matang atau setengah matang, itu juga bisa. Seperti halnya yaitu ketika di pabrik roti membuat roti, terus ada lagi ketika di pabrik pakaian dia juga menjahit pakaian dan sebagainya. Terus kalau distribusi itu adalah kegiatan yang sifatnya apa? Mengantar, mendistribusikan, mengantar barang hasil produksi yang sudah dibuat kemudian diantar. Kemana diantar itu? Yaitu bisa diantar ke toko-toko kecil. Distribusi itu tadi adalah mengantarkan dari agen ke toko-toko kecil, kemudian di toko-toko kecil itu dijual, terus yang dibeli oleh yang namanya konsumen. Nah, dari tadi konsumen itu adalah orang yang memakai atau yang memanfaatkan barang produksi. Nah, dari barang produksi itu adalah nama pekerjaannya, produksi, membuat. Sedangkan orang yang membuat itu namanya adalah produsen. Giling-giling ya. Orang yang membuat namanya adalah produsen. Sedangkan yang tadi ada distribusi. Distribusi adalah kegiatannya, mengantar. Sedangkan orangnya, petugasnya itu namanya adalah distributor ya. Kalau namanya kegiatannya ada distribusi, sedangkan orangnya adalah distributor. Terus yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi nama pekerjaannya adalah konsumsi, sedangkan orang yang mengkonsumsi namanya adalah konsumen. Namanya adalah konsumen, orang yang memakai atau orang yang memanfaatkan barang dan jasa, itu namanya adalah konsumen. Nah, paham? Coba tadi yang pertama tadi apa namanya? Produksi. Produksi itu apa, Besar? Kegiatan membuat barang dan jasa. Oke, kegiatan membuat barang dan jasa. Contohnya apa? Membuat makanan. Ada lagi? Apa? Selain membuat makanan? Membuat baju. Itu namanya adalah contoh dari pembuatan atau memproduksi. Nah, terus yang kedua tadi apa namanya? Distribusi. Apa itu distribusi, Dok? Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Iya, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Nah, setelah dibuat kemudian disalurkan. Nah, tadi orang yang menyalurkan namanya apa? Distributor. Setelah itu, nah contohnya apa saja? Distributor itu contohnya apa? Kayak agen kecil. Pak, sekarang ada
itu namanya apa? Kurir Shopee. Nah, kurir Shopee itu sebagai apa itu? Nah, pengantar itu bisa enggak disebutkan sebagai distributor? Nah, sebenarnya itu kalau dikatakan distributor ya bisa boleh, bisa, tapi ya karena dia itu tidak dari asli tokonya, itu namanya dia hanya sebagai kurir, sebagai petugas. Ya, dia nanti mendapatkan apa, diambil dari jasanya petugas itu, kurir ya. Itu bisa digunakan sebagai apa namanya, hanya petugas pengantar barang. Beda lagi ketika distributor. Berarti yang ketiga namanya produksi. Ayo yang ketiga apa namanya? Konsumen atau konsumsi. Konsumen itu orang yang mengkonsumsi, orang yang memanfaatkan barang. Nah, konsumsi itu apa? Apa, Mbak Nada? Kegiatan memakai barang hasil produksi. Kegiatan memakai barang hasil produksi. Contohnya apa? Kegiatan memakai barang produksi. Contohnya apa? Memakan makanan atau makan sosis. Sosis itu kan dibuat oleh pabrik, yang apa memproduksi adalah pabrik, kemudian disalurkan oleh distributor, terus dibeli oleh yang namanya konsumen, dimanfaatkan, dimakan. Nah, terus untuk apa? Energi kita ben sehat. Nah, terus selain makanan apa dah? Memakai baju itu juga sama halnya memanfaatkan apa? Hasil produksi. Nah, dari pabrik jahit dibuat, terus didistribusikan kemana? Ke toko-toko kecil, terus dibeli oleh yang namanya siapa? Konsumen. Nah, itu adalah 3 macam kegiatan ekonomi dalam apa namanya, bisa untuk jual beli dan sebagainya. Oke, setelah penjabaran terkait dengan kegiatan ekonomi tadi, kita bagi kelompok 3 ini ya. Ini nanti kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3, terus berdiskusi memecahkan masalah yang ada di LKPD ini. Nah, nih. Silahkan dikeluarkan alat untuk berdiskusinya, untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, di LKPD itu di situ ya, lembar kerja peserta didik. Yang pertama di situ ada kelompoknya bisa ditulis kelompok berapa, 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus nama anggotanya ditulis juga di situ, nama anggotanya. Di situ ada alatnya, bahan-bahan yang harus disediakan, ada alat tulis, ada LKPD ini, ada lem, dan juga ada gunting. Nah, caranya bagaimana? Diskusi yang pertama, 1 kelompok berdiskusi, kemudian di situ ada puzzle, ada gambar yang sudah diacak. Nah, nanti gambar itu digunting, setelah itu disusun sesuai dengan kegiatan yang ada di gambar itu. Nah, setelah itu tuliskan kegiatan, jenis kegiatan, kemudian orang yang diuntungkan itu apa, diuntungkan untuk apa, terus keuntungan yang diperoleh. Di situ sudah ada ya, di lembar jawaban LKPD. Silakan untuk didiskusikan 1 kelompok. Silakan.
penting nanti ditempel di sini. Penting. Silahkan ini dikepas, nggak apa-apa. Sun. Tempel di sini sesuai dengan gambarnya, terus nanti ditulis sini. Sudah selesai semuanya? Oke, silahkan hasil dari diskusinya tadi dipresentasikan satu-satu. Dimulai dari kelompok 1, silahkan maju di sini. Ayo semuanya. Ada yang pegang satu-satu, habisnya nanti yang membaca. Ya nih, ayo sini. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kegiatan 1. Produksi. Jenis kegiatan 1. Mengemas daging mentah. 2. Mengolah daging mentah. 3. Mengolah daging sapi. Orang yang diuntungkan: peternak, masyarakat, konsumen. Orang yang keuntungan yang diperoleh: sumber protein penting untuk kesehatan, mendapat uang. 2. Distribusi. Jenis kegiatan: mengirim barang kemasan, distributor, konsumen, dan prosedur. Keuntungan yang diperoleh: distributor mendapatkan komisi atau selisih jual. 3. Konsumsi. Jenis kegiatan: makan makanan matang. Orang yang diuntungkan: konsumen, distributor, dan produsen. Keuntungan yang diperoleh: konsumen kenyang atau terpenuhi gizinya. Oke, itu hasil presentasi kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Dari kelompok lain. Ya? Ya, oke, silakan dilanjut. Terima kasih. Dilanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi kami. 1. Nama kegiatan: produksi. Jenis kegiatan: mengolah daging. Orang yang diuntungkan: peternak dan masyarakat, konsumen. Keuntungan yang sumber protein penting untuk kesehatan, mendapat uang. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikan apresiasinya. Tepuk tangan. Oke, langsung ya. Lanjut kelompok 3, silakan. Oke, silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, nama kegiatan: produksi. Jenis kegiatan: mengolah daging sapi. Orang yang diuntungkan: peternak dan masyarakat, konsumen. Keuntungan yang diperoleh: sumber protein penting untuk kesehatan, mendapatkan uang. Kedua, nama kegiatan: distribusi. Jenis kegiatan: mengirim barang pesanan. Orang yang diuntungkan: distributor dan konsumen. Keuntungan yang diperoleh: distributor mendapatkan komisi atau serion jual. Menikmati hasil produksi.
Orang yang diuntungkan konsumen, distributor, dan produsen. Keuntungan yang diperoleh produsen mendapatkan hasil jual produksi. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Oke, ini ada soal evaluasi untuk kegiatan pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan. Oke anak-anak, untuk hasil evaluasi pada pagi hari ini Pak lihat semuanya tidak ada yang di bawah dari KKM, semuanya mendapatkan nilai yang bagus-bagus. Oke, tadi tiap-tiap kelompok sudah presentasi dari kegiatan-kegiatan yang kita lalui. Pak ingin mengulas kembali kegiatan tadi apa? Yang pertama ada produksi, terus yang kedua ada distribusi, terus yang ketiga ada konsumsi. Sedangkan orang yang membuat namanya apa? Bukan konsumen. Orang yang membuat namanya produsen. Sedangkan orang yang mendistribusikan distributor. Orang yang memakai, mengkonsumsi konsumen. Oke, semuanya bisa berkemas. Ya, siap berdoa? Oke, berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki dulu. Laki-laki. Yang perempuan.